Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang baik dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti mengenal apa itu bonsai. Bonsai adalah tanaman atau pohon yang sengaja dibuat kecil atau dibuat kerdil. Pohon yang seharusnya bisa tumbuh besar, tetapi dengan teknik tertentu, ia tetap menjadi kerdil, tetap menjadi kecil, tidak bertumbuh. Daunnya diatur, batangnya diatur sedemikian rupa sehingga tumbuh menjadi bagus, tapi tetap kecil. Dan ia bisa hidup puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang sampai ratusan tahun, dan tetap kecil. Dan justru inilah seninya. Dan harganya tentu juga sangat mahal. Ada macam-macam pohon yang bisa dibuat bonsai. Ada pohon jambu, pohon cemara, pohon pinus, kamboja Jepang, dan semua banyak pohon yang bisa digunakan untuk bonsai ini. Dan banyak orang yang tergila-gila untuk memiliki atau membuat bonsai. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya jadi bonsai. Hidupnya tetap kecil, tidak tumbuh, dan tidak berkembang normal. Tentu semua orang ingin bertumbuh dan berkembang normal. Bukan saja secara fisik, tetapi juga secara intelektual, secara moral, secara etik, dan secara kerohanian tentunya. Oleh sebab itu, sejak kecil orang tua kita menyekolahkan kita supaya kita memiliki kepintaran, kecerdasan, pengetahuan, dan juga tentu kita dipelihara atau dirawat oleh orang tua kita sehingga kita menjadi besar, tumbuh normal, dan dengan demikian dengan pertumbuhan tubuh dan pertumbuhan spiritual, kita menjadi manusia yang normal, yang bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini juga berbicara tentang pertumbuhan. Pertumbuhan tentang kerajaan Allah. Nah, ini menarik. Kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang tentu ini sangat menarik. Nah, marilah kita perhatikan bahwa kerajaan Allah itu diibaratkan sebagai sebuah benih yang ditaburkan. Kalau benih ditaburkan dan ada di tanah yang bagus, maka dia akan tumbuh menjadi besar seperti biji sesawi. Tadi diberikan contoh. Biji yang sangat kecil bisa tumbuh menjadi besar dan burung-burung bisa tinggal membuat sarang di pohon itu. Nah, mari kita perhatikan pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah pada bacaan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Nah, tentu kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan kerajaan seperti yang kita bayangkan. Seperti bangunan yang megah dengan pilar-pilar yang besar, dengan taman yang indah, dan juga mungkin kolam yang bagus dan sebagainya. Kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini bukan sebuah tempat, tetapi lebih pada sebuah keadaan, sebuah situasi, sebuah kondisi di mana Allah hadir di dalam kehidupan manusia, memimpin kehidupan manusia, menuntun kehidupan manusia, menjadi raja di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia itu dapat menunjukkan Allah yang meraja di dalam kehidupannya. Demikian juga kalau Tuhan Yesus mengajarkan melalui doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah murid-muridnya diajak berdoa, diminta berdoa supaya pemerintahan Allah, hal Allah menjadi raja
di dalam kehidupan kita itu betul-betul menjadi nyata, menjadi terrealisir. Nah, kalau Allah menjadi raja di dalam kehidupan seseorang, maka kehidupan seseorang itu tentu akan baik. Kehidupannya akan menyatakan perbuatan Allah yang adalah kasih itu. Hidupnya akan menjadi berkat, hidupnya menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungannya. Pertanyaannya barangkali adalah apakah Allah kita rasakan sudah menjadi raja di dalam kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh Allah sudah berotoritas di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan di kampus, dalam kehidupan sehari-hari, apakah sungguh-sungguh Allah itu yang sungguh-sungguh kehendaknya, perintahnya itu kita wujudkan di dalam perbuatan kita? Kalau mau jujur, seringkali justru yang nampak di dalam kehidupan kita itu bukan kehendak Allah. Yang merajai hidup kita seringkali adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri, kemauan kita sendiri yang kita dahulukan. Bukan kehendak Allah, bukan pemerintahan Allah. Mau kita yang kita dahulukan, bukan maunya Allah. Sehingga dengan demikian kita seringkali sungguh-sungguh tidak mencerminkan bahwa Allah itu memimpin kehidupan kita. Bahkan kalau mau jujur, seringkali kekuatan-kekuatan duniawi, uang misalnya, harta benda, itu seringkali merajai hidup kita. Seakan-akan uang itu yang menyetir kehidupan kita. Dengan uang kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan macam-macam. Sehingga dengan demikian, dengan uang itu hidup kita terpusat di situ. Bukan uang yang kita yang mengatur. Kita menggunakan uang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, kalau uang, harta benda itu menjadi raja di dalam kehidupan kita, seringkali lalu kita menganggap remeh orang lain. Yang miskin, yang kecil, yang lebih sederhana dari kita. Dengan jabatan kita menganggap orang lain lebih rendah posisinya dengan kita dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa kerajaan Allah itu tumbuh di dalam hidup kita seperti sebuah benih yang ditaburkan. Nah, benih kita tahu kalau ditaburkan tentu dia akan tumbuh. Cuman tergantung tumbuhnya di mana. Kalau tumbuhnya di atas batu yang ada tanahnya sedikit, mungkin dia tumbuh sebentar tapi kemudian dia mati. Atau dia tumbuh di semak-semak duri. Dia tumbuh bersama-sama dengan semak duri itu. Lalu kemudian mungkin benih itu bisa mati. Tetapi kalau benih itu tumbuh atau ditaburkan di tanah yang baik, maka dia akan tumbuh dan menjadi besar. Bahkan tadi dikatakan benih itu seperti biji sesawi yang kecil. Kalau dia tumbuh, biji sesawi itu bisa menjadi besar seperti pohon yang besar sehingga burung-burung bisa bersarang di situ. Nah, demikian juga firman Tuhan. Tadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentu benih itu adalah firman Tuhan. Kita bisa membacanya di dalam Alkitab bahwa benih itu adalah firman Allah, Markus 4 ayat 14. Kalau firman Allah itu ditaburkan di dalam kehidupan kita, maka dia bisa bertumbuh. Dari kecil kita menerima firman Tuhan, makin dewasa kita makin mengerti, memahami firman Tuhan, kehendak Allah, pimpinan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin mencerminkan bahwa Allah yang memimpin kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan itu sekali lagi kalau itu tumbuh di dalam hidup kita, maka kemudian semakin lama hidup kita itu menyatakan Allah yang menjadi raja di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh mencerminkan Allah yang menuntun kehidupan kita, sehingga apa yang
diperintahkan Allah itu nyata dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertumbuhan firman dalam kehidupan kita itu seringkali tidak nampak, saudara-saudara. Tetapi ia tumbuh. Dalam proses waktu yang panjang mungkin firman itu kemudian menjadi tumbuh, menjadi besar, dan kita bisa menampakkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Ada seorang tahanan atau narapidana yang tahan di lembaga pemasyarakatan di Pondok Bambu berkata kepada saya, Pak Pendeta, justru di penjara ini atau di lembaga pemasyarakatan ini saya merasa Allah hadir di dalam hidup saya. Saya merasa bahwa saya mengenal kekristenan lebih dalam. Saya dari kecil Kristen, dari kecil saya ikut sekolah minggu, tetapi hidup saya buruk, hidup saya liar, hidup saya tidak mencerminkan bahwa saya adalah orang Kristen. Tetapi justru ketika saya berada di rutan ini, iman saya dipelihara, ada pelayanan rohani tiap saat, dan saya merasa bahwa justru firman Tuhan itu semakin tumbuh, semakin besar, dan hidup saya semakin saya merasakan dikuasai oleh Allah. Nah, jadi saya pikir orang ini telah merasakan bagaimana Allah menjadi raja di dalam hidupnya. Bukan lagi dirinya, dia menjadi lebih baik dibandingkan masa lalunya. Nah, saudara-saudara, memang kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ada pertempuran, ya, ada pertempuran di tengah-tengah dunia ini, yaitu pertempuran antara gelap dan terang, pertempuran antara kehendak Allah dan kehendak roh-roh kegelapan atau kehendak iblis. Kerajaan Allah, pemerintahan Allah sesungguhnya sudah nyata, sudah terjadi, sudah terwujud, yaitu dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Matius 12 ayat 28. Ketika Tuhan Yesus membuat berbagai mujizat, membuat keajaiban, mengusir setan, mengampuni dosa dan sebagainya, nyata bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan pemerintahan Allah di dalam kehidupannya. Otoritas Allah itu sudah berdiri dan dinyatakan. Iblis dikalahkan, roh-roh kegelapan dinyatakan, kejahatan dibuang, dan banyak orang menjadi hidupnya lebih baik lagi dan meninggalkan dosa dan sebagainya. Namun demikian bahwa memang kerajaan Allah, pemerintahan Allah belum sempurna. Kita masih melihat berbagai kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Ada peperangan, ada teror, ada kejahatan, ada pembunuhan, ada perbuatan-perbuatan jahat yang tiap saat kita melihatnya, menyaksikannya. Jadi artinya ada peperangan antara kuasa jahat dan kuasa Allah. Hal Allah menjadi raja sudah dinyatakan, tetapi belum sempurna. Masih menunggu kesempurnaannya pada masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya, Tuhan Yesus berkali-kali mengajarkan kepada murid-muridnya, meminta kepada murid-muridnya supaya ia terus dengan tekun mewartakan kabar keselamatan, mewartakan Injil, menaburkan Injil Tuhan. Saya kutipkan beberapa ayat dalam Markus 4 yang kita tidak baca, ayat 3, ayat 9, ayat 23, ayat 24 dari Markus 4. Berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan, dengarkanlah, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi setelah dia mengajar banyak hal, Tuhan Yesus mengatakan siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar, hendaklah ia memperhatikan. Camkanlah apa yang kamu dengar. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus meminta kepada setiap pengikutnya supaya apa yang diajarkan itu didengarkan, diperhatikan, direnungkannya. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sehingga orang lain juga mengerti, memahami apa kehendak Tuhan.
dengan demikian, kalau firman Tuhan itu terus diberitakan, terus disebarkan, maka kemungkinan besar bahwa pemerintahan Allah itu menjadi semakin nyata. Ia tumbuh, ia berkembang, menjadi semakin besar, dan semakin banyak orang yang hidupnya mau menyatakan pemerintahan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga benarlah kalau Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Supaya murid-muridnya, kita semua diajak untuk mengutamakan, cari dulu kerajaan Allah. Carilah di dalam hidupmu supaya Allah itu memerintah di dalam hidupmu. Allah menjadi raja di dalam hidupmu. Kalau Allah menjadi raja di dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan berpengaruh dengan baik. Hidup kita berarti bagi banyak orang. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti biji sesawi tadi, yang kecil, yang sederhana, tapi dia bisa tumbuh menjadi besar. Dan burung-burung bersarang di pohon itu. Benih yang kecil, yang sederhana, yang hampir tidak kelihatan, bisa tumbuh kalau kita merawatnya, kalau kita menyiramnya, kalau kita memperlakukannya dengan baik. Paulus mengatakan, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Injil, firman Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan seseorang. Seringkali kita tidak tahu bagaimana tumbuh, karena Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa orang percaya, gereja di tengah-tengah dunia ini, ia diutus, ia dipanggil untuk menebarkan benih, menebarkan firman Tuhan, supaya di dalam hidup seseorang, firman itu tumbuh berkembang, dan semakin nyata Allah bekerja di dalam dirinya. Dan kalau Allah sudah bekerja di dalam dirinya, Allah menjadi raja di dalam kehidupan diri seseorang, maka hidupnya akan menjadi berarti, hidupnya menjadi berkat. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah cerita tentang Santo Agustinus. Santo Agustinus ini adalah seorang bapak gereja, seorang tokoh gereja, atau bahkan dia boleh dikatakan menjadi bapak yang orang Kristen yang menjadi tokoh gereja dan dianggap sebagai santo oleh lingkungan Katolik, orang kudus begitu ya, karena hidupnya yang luar biasa. Agustinus dilahirkan di Tagaste, sekarang adalah Aljazair gitu ya, pada tahun 354. Ibunya seorang Katolik yang sangat taat, tetapi bapaknya adalah seorang kafir. Ibunya, Monica, menghendaki Agustinus hidup sebagai orang Kristen yang baik, tumbuh sebagai orang Kristen yang baik, dan menjadi kebanggaan ibunya. Ibunya selalu berdoa supaya Agustinus menjadi orang Kristen yang baik, mengenal Kristus, demikian juga suaminya supaya mengenal Kristus dan menjadi Kristen. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, Agustinus justru bertumbuh, berkembang sebagai remaja yang memberontak dan hidup liar. Bahkan dia mengikuti sebuah sekte agama yang tidak percaya kepada Allah. Dan dia dalam hidupnya lebih suka belajar tentang ilmu, tentang filsafat, tentang pengetahuan umum di dunia ini, dan dia tidak suka dan bahkan tidak mau membaca Alkitab. Hidupnya sangat buruk, bahkan dia juga memiliki simpanan seorang wanita yang tidak dinikahi, dan dia mempunyai seorang anak. Dalam pertumbuhannya, hidupnya sangat sukses secara intelektual karena dia belajar, bahkan sampai dia menempati jenjang pendidikan tertinggi, ya, menjadi seorang mahaguru, dan dia mengajar di Kartago, masih juga di Aljazair, dan dia melayani di kerajaan. Dan tentu dalam posisi yang sangat tinggi sebagai mahaguru, dia bisa menduduki
jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi pada masa itu. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, dalam perkembangan waktu adalah bahwa Agustinus merasa bahwa sekalipun ia memiliki pendidikan yang tinggi, dia bisa menjadi mahaguru, dia banyak mahasiswanya, tetapi ia merasa hidupnya sangat hampa, hidupnya sangat kesepian, hidupnya terasa gelisah dan tidak bahagia. Pada sebuah perjalanan dia mau memberi ceramah di kampus, dia melihat seorang gila yang mabuk. Dan dia melihat orang ini, walaupun dia gila, dia gembira, dia tertawa, dia menyanyi. Sepertinya tidak ada beban di dalam kehidupannya. Dan Agustinus merasa bahwa orang gila saja bisa berbahagia. Tetapi kenapa saya memiliki beban kehidupan yang saya merasa buruk dan tidak seperti pengemis gila itu yang hidupnya begitu bahagia dan tidak diliputi kecemasan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini terus menjadi pergumulan Agustinus, dan ibunya terus mendoakan supaya dia menjadi orang Kristen yang baik. Suatu hari, saudara-saudara, di dalam kegundahan hatinya, Agustinus merasa bahwa ia ingin dekat dengan Tuhan untuk mengisi kekosongan hidupnya. Di dalam sebuah taman, ia berdoa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon supaya ia dilepaskan dari kejahatan dan perbuatan dosanya. Dan ketika dia sedang berdoa itu, saudara-saudara, dia mendengar seorang anak-anak menyanyi. Dan di dalam nyanyian itu ada kata-kata yang sangat menarik. Ambillah dan bacalah. Berulang-ulang. Ambillah dan bacalah. Lalu kemudian Agustinus mengambil Alkitab dan membukanya, dan dia menemukan ayat yang sangat berkesan di dalam hidupnya, sangat kena di dalam hidupnya, dan itu yang mempengaruhi seluruh proses kehidupan selanjutnya. Ayat itu adalah Roma 13 ayat 13 dan 14. Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat mengena di dalam dirinya, sehingga kemudian Agustinus dia bertobat, dan dalam proses selanjutnya ia kemudian minta dibaptis, dan dia menjadi Kristen, dan dia meninggalkan semua jabatan dosen dan mengajar menjadi mahaguru, semua tinggalkan kehidupan duniawinya. Ibunya sebenarnya sudah merencanakan untuk menikahkan pada seorang wanita, tetapi kemudian itu juga kemudian tidak dinikahi oleh Agustinus. Bahkan Agustinus memutuskan untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan dan meninggalkan segala hal-hal yang duniawi. Dan pada suatu kesempatan tertentu, ia kemudian ditahbiskan sebagai seorang imam, dan ia kemudian menduduki jabatan uskup di Aljazair atau di Kartago, di wilayah Aljazair pada waktu itu, dan ia memegang sebuah gereja di sana. Saudara-saudara, kisah yang luar biasa. Pertobatan Agustinus dari seorang yang liar, jahat, menolak firman Tuhan, tidak percaya Allah, tetapi oleh doa yang tulus oleh ibunya, yang terus-menerus berdoa, pada akhirnya dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai raja di dalam hidupnya. Ia membuang keangkuhan dirinya, membuang egonya, dan mempersilahkan Tuhan menjadi raja di dalam kehidupannya. Kerajaan Allah sudah nyata di dalam kehidupan Agustinus. Bahkan sampai ia mati, ia menjadi seorang uskup yang terkenal dengan khotbah-khotbahnya, yang menggerakkan banyak orang yang tadinya kafir, yang tadinya meninggalkan gereja, kembali ke gereja, kembali beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ratusan khotbahnya tercatat sampai sekarang, dan berbagai-bagai pengajaran ditinggalkan menjadi warisan yang luar biasa. Benih yang tadinya kecil di dalam hatinya
oleh doa seorang ibu yang tulus, ia bertumbuh menjadi besar. Allah berkuasa atas hidup Agustinus dan Allah itu menjadi raja di dalam kehidupannya. Tentu kita juga ingin Allah menjadi raja di dalam kehidupan kita. Bukan diri kita yang menjadi raja, tetapi Allah, Tuhan Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita menjadi berkat, hidup kita mempengaruhi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mudah-mudahan firman Tuhan ini mendorong kita untuk terus menabur firman, dan Roh Kudus menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.